Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan memberikan materi tentang kebebasan linear, bergantung linear, dan kombinasi linear. Di sini tujuan pembelajarannya ada mempelajari materi pada bab ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian bebas linear, bergantung linear, dan kombinasi linear. Nah, materi penyajiannya yang pertama adalah fungsi f dan g dikatakan bergantung linear jika terdapat konstanta C1 tidak sama dengan 0, C2 tidak sama dengan 0, sehingga C1F plus C2G sama dengan 0. Kemudian karena C1 tidak sama dengan 0 dan C2 tidak sama dengan 0, maka kita dapat menyatakan fungsi F dalam fungsi G. Jadi F sama dengan min C2 per C1G. Kita dapat mengartikan bahwa fungsi F sama dengan fungsi G. Kecuali hanya berbeda dalam faktor konstanta. Jadi fungsi F dan G bergantung karena secara esensial kedua fungsi tersebut sama. Sebaliknya, dua fungsi F dan G dikatakan bebas linear jika C1F plus C2G sama dengan 0. Hanya terpenuhi jika C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Jadi kita tidak mungkin menyatakan satu fungsi ke dalam yang lain karena kedua fungsi ini memang berbeda. Oke, kemudian kita masuk ke contoh, apakah fungsi-fungsi F sama dengan sin T dan G sama dengan cos T min pi per 2 bebas atau bergantung linear. Bagaimana dengan E aksen dan E pangkat 2T? Penyelesaiannya kita ketahui adalah C1 sama C1 sin T plus C2 cos T min pi per 2 sama dengan 0. Kemudian cos T min pi per 2 sama dengan cos T dikali cos pi per 2 ditambah sin T dikali sin pi per 2. Nah, lalu kita dapatkan C1 sin T ditambah C2 sin T sama dengan 0. Nah, lalu C1-nya C1 sama dengan min C2. Jadi terdapat C1 tidak sama dengan C2. Sehingga C1F ditambah C2G sama dengan 0. Nah, dalam kasus kedua, C1 C1
E pangkat T ditambah C2 E pangkat 2T sama dengan 0. Kita akan menemukan konstanta C1 dan C2 yang tidak 0 yang memenuhi kondisi tersebut. Satu-satunya kemungkinan kondisi di atas terpenuhi jika kita ambil C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Jadi, fungsi E pangkat T sama dan E pangkat 2T ini saling bebas linier. B. Kombinasi linier. Teorema, jika Y sama dengan Y1X dan Y sama dengan Y2X adalah solusi-solusi dari persamaan diferensial, LY sama dengan Y aksen 2 plus PXY aksen plus QXY sama dengan 0, persamaan 10, 6. Maka kombinasi linier Y sama dengan C1Y1X plus C2Y2X di mana C dan C1 dan C2 sebarang konstanta juga solusi dari persamaan 10, 6. Bukti akan ditunjukkan jika LY1 sama dengan Y1 aksen 2 plus PY1 aksen plus QY1 sama dengan 0 dan LY2 sama dengan Y2 aksen 2 plus PY2 aksen plus QY2 sama dengan 0. Maka LC1 Y1 plus C2 Y2 sama dengan 0. Berikut hasil operasi dapat dipelajari dan tertera. Dalam proses pembuktian tersebut, untuk sembarang fungsi U1 dan U2 yang turunan keduanya kontinu dan untuk sembarang konstanta C1 dan C2, maka LC1U1 plus C2U2 sama dengan C1LU1 plus C2LU2. Operator yang memenuhi sifat seperti ini disebut operator linier. Fakta bahwa kombinasi linier solusi-solusi juga merupakan solusi dari persamaan diferensial homogen linier adalah sangat penting dan disebut sebagai prinsip superposisi. Contoh, dengan menghitung langsung, tunjukkan θ x sama dengan C1 cos x plus C2 sin x adalah solusi dari persamaan diferensial Y aksen 2 plus Y sama dengan 0. Bukti, dengan menyulihkan θ x untuk Y, maka θ aksen 2x plus θ x sama dengan C1 cos x plus C2 sin x aksen 2 plus C1 cos x plus C2 sin x. Memperoleh hasil C1 cos x aksen 2 plus cos x plus C2 dikali sin x aksen 2 plus sin x. C1 memperoleh hasil C1 min cos x plus cos x plus C2 min sin x plus sin x sama dengan 0. Teorema, jika fungsi-fungsi P dan Q kontinu pada selang buka alfa beta dan jika Y1 dan Y2 adalah solusi dari persamaan diferensial 10, 6, LY sama dengan Y aksen 2 plus PXY aksen plus QXY sama dengan 0 yang memenuhi syarat Y1 X Y2 aksen X min Y1 aksen X Y2 X tidak atau bukan sama dengan 0 di setiap titik pada alfa dan beta. Maka setiap solusi dari persamaan diferensial 10,3 pada selang itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari Y1 dan Y2. Kombinasi linier C1Y1 plus C2Y2 dengan C1 dan C2 sebarang biasa disebut solusi umum dari 10, 6.
Diberikan dua buah fungsi diferensiabel Y1 dan Y2 pada suatu selang tertentu. Fungsi Y1 Y2 aksen min Y1 aksen Y2 disebut Wronskian dari Y1 dan Y2 dan ditulis sebagai W Y1, Y2 sama dengan determinan Y1 Y2 Y1 aksen Y2 aksen sama dengan Y1 Y2 aksen min Y1 aksen Y2 bukan sama dengan 0. Persamaan 10/7. Wronskiannya tidak 0, maka kedua fungsi tersebut bebas linear. Rangkuman. Jika W bukan sama dengan 0, maka C1 sama dengan 0, yang mengakibatkan C2 sama dengan 0, jadi bebas linear. 2. Jika W sama dengan 0, maka C1 bukan sama dengan 0 dan C2 bukan sama dengan 0, jadi bergantung linear. 3. Diberikan dua buah fungsi diferensiabel Y1 dan Y2 pada suatu selang tertentu. Fungsi Y1 Y2 aksen min Y1 aksen Y2 disebut Wronskian dari Y1 dan Y2 dan ditulis sebagai W Y1, Y2 sama dengan determinan Y1 Y2 Y1 aksen Y2 aksen sama dengan Y1 Y2 aksen min Y1 aksen Y2. 4. Jika Y sama dengan Y1X dan Y sama dengan Y2X adalah solusi-solusi dari persamaan diferensial, Y aksen 2 plus PX Y aksen plus QXY sama dengan 0. Maka kombinasi linear sama dengan Y sama dengan C1 Y1X plus C2 Y2X di mana C1 dan C2 sebarang konstanta juga solusi dari persamaan diferensial tersebut. Terima kasih.